pagi di sini di Iya, Amerika. iya. Maaf ya Ya, Bu, sudah ganggu Ibu pagi-pagi suruh bangun jam lebih 4. awal. Iya, iya, iya. Saya Oke. berdoa Ibu diberi kekuatan dan kesehatan ya Bu. Ya, amin. Ya, Amin. ya kita sekarang lagi kumpulkan harta di surga ya untuk bersaksi bagi nama Tuhan Amin. Yesus yang ajaib. Iya, Pak. Oke, Ibu, Ya. bagaimana karya Tuhan yang sudah menyentuh kehidupan Ibu, yang sudah mengubahkan kehidupan Ibu, bisa disaksikan kepada kita semua pada malam hari ini, sehingga semua teman-teman bisa diberkati Mhm. Tuhan. Ya, mungkin dimulai Mhm. dari latar belakang Ibu dulu ya, Ibu ceritakan secara Ya. lengkap kepada kita semua. Oke, Bu, Ya. waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Katie. Ya, Silakan, makasih Ibu. Pak Yusuf. Ya. Halo teman-teman semua yang ada di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia yang nontonin aku. Ya, nama saya Katelia Retiana, tapi panggil aja Katie. Eh, karena nama saya tuh panjang banget. Ya, latar belakang saya ya. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama dan keluarga besar saya semuanya adalah Islam. Semuanya pada mulanya adalah Islam semuanya. Eh, saya dibesarkan secara Islam, tetapi Islamnya bukan Islam yang fanatik, ya Islam yang liberal. Nah, terus mama dan papa saya eh, pada saat saya umur sekitar 3 tahun atau 4 tahun, mama papa saya tuh berpisah ya. Mereka bercerai dan mama saya menikah lagi dengan pria keturunan Manado beragama Kristen. Jadi mama saya otomatis masuk Kristen. Tetapi pada saat mama saya masuk Kristen, saya tuh nggak nggak tiba-tiba masuk Kristen, enggak ya. Karena mama saya kan nggak memaksakan dan nggak pernah sama sekali bicara tentang Tuhan Yesus kepada saya, nggak pernah. Jadi singkat cerita saya sudah meranjak sekolah menengah ya, SMP pada saat itu mama saya masukin saya di sekolah PSKD, Persatuan Sekolah Kristen Jakarta ya. Nah, pada saat saya masuk di sekolah Kristen, mama saya nggak suruh saya untuk eh, pindah agama ya, tetapi mama saya support saya. Jadi mama saya panggil guru ngaji untuk eh, mengajar ngaji ya setelah pulang sekolah. Jadi saya di sekolah belajar tentang Kristen, saya bernyanyi memuji Tuhan Yesus, saya berdoa, ikutin semuanya. Terus pulang-pulang juga saya harus apa? Saya harus mengaji, ya. Saya harus belajar alif, ba, ta, sa, like ya. Nah, terus setelah itu uh, uh, saya melihat, saya merasakan di dalam Islam ya kejenuhan, kejenuhan yang jenuh sekali. Uh, Seperti monoton gitu, itu aja begitu begitu aja begitu aja gitu ya. Jadi saya juga nggak begitu, saya juga bertanya-tanya kenapa saya kok harus apalin ini gitu ya. Waktu saya guru ngaji itu datang ke rumah, saya bertanya gitu, Bu, kalau saya berpuasa boleh nggak saya misalnya saya sikat gigi? Dia bilang, oh kamu tidak boleh sikat gigi kalau puasa, nanti airnya ketelan. Kalau ketelan kamu batal puasanya gitu ya. Nah terus di lain pihak kalau saya nanya sama nenek saya sama oma saya, dia bilang katanya, oh sikat gigi aja, kalau nggak sikat gigi kan seharian kamu nanti emang masa mau bau-bauan gitu kan. Nah terus jadi saya bingung ya mana yang harus saya uh, saya ikutin gitu ya saya. Jadi setelah itu banyak sekali yang menurut saya tuh nggak make sense ya. Seperti contohnya kalau kita period ya, period itu menstruation itu nggak boleh sembahyang ya.
oh kenapa gitu loh ya, saya jadi bingung, kenapa kok nggak boleh gitu kan, kita kan juga, maksudnya saya kan bisa, sebenarnya saya kan anak, saya kan maksud bukan saya belum tahu anak Tuhan waktu itu. Maksud saya kan orang, saya kan, Tuhan kan ciptain kita gitu loh. Kenapa ini kok dibeda-bedain gitu loh, yang perempuan harus begini, yang laki-laki harus begini gitu ya. Perbedaannya tuh apa? Kayaknya tuh di Islam itu perbedaannya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali ya. Yang seperti sholat itu harus dipisahin kayak gitu-gitu ya. Itu tuh besar sekali, kalau kesenggol nanti batal. Jadi menurut saya tuh saya merasa saya capek gitu loh. Dan saya jujur aja, saya nggak bisa melakukan ritual yang serumit itu. Karena di dalam prinsip saya ya, karakter saya adalah saya orangnya tuh cepet gitu loh. Apa bukannya saya orangnya suka yang simple-simple, yang uh, yang apa ya, yang simple terus yang berbobot lah gitu ya istilahnya ya. Jadi nggak banyak bertele-tele gitu ya. Ya. Terus masalah wudhu juga ya, kalau saya mau sholat saya harus wudhu dulu gitu. Kalau nggak wudhu ya saya nggak bisa sholat gitu loh. Jadi menurut saya tidak bisa menjalani itu gitu loh. Nah pada saat saya SMP di sekolah, saya tuh merasa having fun banget. Saya tuh merasa seneng banget saya gitu. Punya teman-teman tuh yang semuanya baik. Nggak ada yang bully saya dan nggak ada bully-bulian di situ. Dan mereka tuh uh, mereka tuh fokus banget waktu mereka memuji Tuhan di sekolah, kan ada di aula. Kita kalau memuji Tuhan tuh kita semuanya pergi ke aula. Pada saat di aula tuh kita ada suara 1, suara 2, suara 3 kayak gitu-gitu ya. Saya dengerinnya, saya di situ saya udah simpatik dengan Tuhan Yesus ya. Saya udah mulai rasa inilah tempat saya gitu loh. Inilah saya pengen gitu loh ke sini gitu. Tapi gimana caranya kan gitu ya. Pada saat itu saya nggak tahu gimana caranya saya untuk pindah agama gitu kan. Nah, karena kan keluarga besar saya kan Islam ya, jadi mungkin nenek saya akan marah sama saya, kakek saya akan marah sama saya gitu. Terus seluruh keluarga saya mungkin akan marah sama saya. Nah, tapi pada satu saat saya nih rasa jenuh yang sangat-sangat jenuh. Terus saya juga pengen ada perubahan di dalam diri saya. Saya mau ada perubahan gitu loh. Perubahan yang saya tuh seperti orang yang nggak beragama jadinya, bener nggak? Jadi karena saya tuh orangnya uh, Islam tapi tidak menjalankan Islam gitu loh. Saya Islam tapi tidak menjalankan 5 waktu, puasa juga kadang-kadang semau saya, karena keluarga saya juga enggak, kamu harus puasa ya tiap bulan gitu-gitu, enggak ya. Jadi saya tuh seperti nggak ngapa-ngapain kan, jadi kadang-kadang saya sholat, kadang-kadang enggak gitu ya, terserah saya aja gitu. Uh, ya saya seperti kayak begitu, jadi akhirnya saya mau deket sama Tuhan. Saya waktu itu pada saat itu saya merasa kok Tuhan kok jauh banget ya, sepertinya ada di sana di langit-langit sana yang saya nggak bisa lihat dia gitu loh, jauh banget ya. Terus kalau ada pertanyaan, kalau ada keinginan sesuatu ya, saya nggak bisa bertanya sama Tuhan gitu. Saya nggak bisa meminta sama Tuhan ya. Jadi susah banget. Kadang-kadang saya minta sama Tuhan sesuatu, tapi Tuhan gak jawab-jawab gitu loh. Sepertinya jauh sekali Tuhan gitu. Gimana sih caranya gitu ya. Nah pada saat kebimbangan kayak gitu, saya pengen banget deket sama Tuhan. Mungkin dengan cara ini, saya pikir ya, karena manusia pikir seperti itu ya, dengan caranya sendiri ya. Saya pikir saya dekat dengan Tuhan dengan berhijab ya, berjilbab. Waktu itu saya siang-siang saya mau berjilbab, saya bilang besok saya akan berjilbab, tapi saya hari ini mau berdoa dulu gitu, sembahyang dulu nih, ngomong dulu nih sama Tuhan gitu ya, ini nggak yang dikehendaki Tuhan gitu. Nah pada saat mau sholat Jumat, tapi pada saat mau sholat Jumat itu saya ternyata tiba-tiba nggak tahu kenapa saya disuruh di dalam hati saya gitu, saya disuruh baca Alkitab.
suaranya cuma gitu doang, nggak ada suara yang lain-lain, tapi baca Alkitab, kayak gitu doang. Jadi saya tiba-tiba langsung pakai mukena, saya lagi pakai mukena, terus saya keluar kamar saya, terus langsung bilang ke mama saya, "Mah, Alkitabnya di mana?" gitu kan. Mama saya kaget gitu loh, "Kok kamu mau baca Alkitab?" "Ya mau aja, mau lihat aja, mau baca-baca, kan nggak ada salahnya baca. Namanya belajar ya." "Iya, ya, kamu harus belajar," kata mama saya gitu. "Ya belajar aja, nggak berdosa. Belajar itu kan sama dengan buku-buku yang lain." Mama saya bilang gitu. "Oh iya benar juga." Jadi saya ambillah buku Alkitab itu, saya ambil Alkitab itu, saya masuk ke kamar, saya baca buku di situ sambil tengkurep, saya baca. Wah, bagus banget, saya baca Matius, ya cara berdoa. Oh, cara berdoanya begini. Akhirnya saya baca terus, saya baca terus. Akhirnya saya nangis, sepertinya eh, nangis yang aneh ya, kok saya bisa nangis ya? Saya bilang gitu ya, saya bisa nangis ya sampai saya gini-gini. Oh wow, bagus banget ini buku ya. Saya nggak pernah baca buku di dalam hidup saya nih, buku secantik ini, sebagus ini saya nggak pernah bacanya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah colek buku yang lain selain Alkitab. Sampai saat ini hanya satu di dalam hidup saya, hanya Alkitab. Hanya satu, udah titik deh itu aja. Karena itulah sumber kehidupan kita ya. Nah terus pada saat itu saya langsung sholat. Tapi saya bimbang gitu loh ya. Dengan kebimbangan saya nggak Allahu Akbar, nggak begitu saya. Saya langsung duduk aja gitu di sejadah. Saya duduk aja di situ. Saya bengong, saya diem, saya bilang gini sama Tuhan. Saya cuma ngomong aja sama Tuhan gitu. Saya ngomong langsung karena di situ kan di Alkitab ada tulisan Tuhan Yesus ya. Ada tulisan, ada namanya Yesus. Jadi saya bilang, Yesus, jika engkau benar-benar Tuhan, kasih tahu aku dong. Aku seperti teman aja gitu ngomongnya. Kasih tahu aku dong. Sebenarnya aku nih memuja siapa gitu loh. Memuja Allah atau memuja Yesus, yang mana yang benar nih? Aku harus ke Islam atau ke Kristen ya? Aku bilang gitu. Yang mana? Saya bingung. Saya bingung, tetapi pas pada saat saya ngomong Yesus, gitu ya, itu tuh pada saat saya ngomong itu seperti ada yang keluar nih, batu nih, seperti ada beban berat. Gak tahu seperti rasanya kok plung gitu loh. Seperti meluap keluar gitu. Itu saya nggak tahu itu apa, mungkin itu setan ya. Iya mungkin tuh itu seperti keluar gitu ya. Saya terus merasa tenang, damai gitu ya. Terus saya berdoa, tapi saya masih rasa ada keraguannya sedikit gitu ya. Terus ya nggak tahu, tiba-tiba ada suara di hati saya ya. Kepastian, suara dan kepastian, itu kepastian. Sepertinya saya tuh harus ke situ gitu loh. Saya harus ke situ. Seperti kalian ya, kalian kalau misalnya ada sesuatu seperti perasaan gitu, kamu harus ke sini, harus ke situ kan, kamu punya merasakan kan gimana rasanya kan, kamu diharuskan untuk ke situ gitu ya. Tetapi pada saat ini saya diharuskan untuk pergi ke gereja. Pada saat itu saya bilang, kok saya mau ke gereja ya, saya harus ke gereja besok gitu ya. Saya langsung tiba-tiba saya punya pikiran begitu, saya kayaknya harus ke gereja besok. Nah pas ke gereja besoknya hari Sabtu, karena pada saat itu hari Jumat, hari Sabtu saya ke gereja. Saya naik mikrolet pada saat itu sendirian. Saya nggak ngomong sama mama bahwa saya mau ke gereja, saya mau masuk Kristen. Saya tidak bicara dengan siapapun karena tidak ada siapapun yang bicara tentang Tuhan Yesus di kuping saya. Tidak pernah ada ya. Hanya di sekolah saja ya. Dan pada saat itu saya ke gereja, saya ketok pintunya karena saya lihat banyak juga mobil-mobil ya. Sekalipun pintunya tertutup. Saya ketok pintunya, ada seorang yang buka, terus dia bilang selamat siang, selamat pagi Bu, gitu kan. Saya bilang, iya Pak, saya Katie Pak, saya mau masuk Kristen. Dia bilang, Ibu nggak segampang itu masuk Kristen, jadi Ibu harus katekisasi setahun, harus belajar Alkitab setahun. Saya bilang, wah saya seneng ya, karena saya kan bisa belajar ya, saya belajar mengetahui ya.
Jadi kalau buat saya senang belajar. Di dalam hidup saya senang belajar. Belajar hal-hal yang baru saya senang. Selama itu baik ya. Kalau yang buruk-buruk saya jauh-jauh deh ya. Nah terus saya belajar itu, saya ikutin semuanya, terus saya seneng, saya ketemu teman-teman baru, walaupun teman-teman saya udah tahu, karena saya pada saat saya di Islam, saya itu remaja masjid, ya, saya itu remaja masjid. Jadi ketua remaja masjidnya tuh tahu bahwa saya mau masuk Kristen, dan saya pergi ke gereja gitu loh, ya. Nah dia memusuhi saya dan semuanya itu ya teman-teman seluruhnya tiba-tiba sunyi gitu, senyap, tiba-tiba nggak pernah ketemu saya gitu, tiba-tiba hilang ya, mereka hilang gitu, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah gitu saya bilang mati satu tumbuh seribu lah, aku bilang gitu ya. Saya tidak peduli, yang penting saya mau tahu nih tentang Tuhan nih ya. Karena saya mau deket sama Tuhan ya. Oh ya, saya lupa. Waktu saya berdoa di sejadah itu, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau pakai jilbab, ya kan? Terus tiba-tiba kan saya disuruh ambil Alkitab. Nah, terus saya ngomong lagi sama Tuhan nih, kembali lagi kan ke situ, ke sejadah saya. Terus saya bilang gini, saya mau saya Tuhan kan yang menciptakan saya bilang. Saya nggak mau hidup saya sia-sia dan mati saya sia-sia. Tunjukin saya Tuhan yang benar yang mana. Itu aja tuh yang saya omongin ke Tuhan tuh pada saat itu. Terus tiba-tiba ke gereja itu. Nah, udah ke gereja itu saya ikutin katekisasi, terus saya dibaptis. Dibaptis pun mama dan papa saya tidak datang, saudara-saudara. Tidak datang, dan saya tidak saya gubris juga. Saya orangnya tuh mandiri ya. Saya dari kecil mandiri. Saya nggak terlalu bergantung sama orang gitu. Jadi kalau saya mau maju, saya maju sendiri. Nggak perlu saya berat karena orang tua saya begini, saya harus begini gitu. Enggak. Oh karena orang tua saya begini, enggak. Saya mau hidup saya nih, pribadi saya, ini prinsip namanya. Saya punya prinsip. Saya mau hidup saya tidak sia-sia, dan mati saya juga tidak sia-sia gitu. Ya saya nggak mau nanti saya matinya tuh kemana ya. Terus masih dipertanyakan dan kemana saya sia-sia gitu ya. Percuma tuh, saya bilang sama Tuhan, percuma Tuhan menghidupkan saya kalau untuk kesia-siaan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Jadi Tuhan harus tanggung jawab dengan kehidupan saya dan seluruhnya gitu, kehidupan saya gitu. Jadi saya punya prinsip, saya nggak mau ikut-ikutan orang. Nah, makanya pada saat saya masuk Kristen, saya tuh nggak ikut-ikut orang. Saya nggak ikut-ikut mama saya nggak ikut siapa-siapa. Dan pada saat saya dibaptis, saya senang banget ya. Saya merasa, wow, saya semakin dekat sama Tuhan. Begitu saya dibaptis, Tuhan mulai munculin ini, mukjizat saya ya. Mukjizat saya disenangi banyak orang. Teman-teman saya senang sama saya, banyak. Mereka datang ya, teman-teman datang. Saya banyak bersahabat, saya punya sahabat banyak ya. Dan masa muda saya luar biasa. Masa muda saya tuh menyenangkan sekali ya. Saya puas dengan masa muda saya. Saya pergi ke gereja, saya ikut pelayanan, saya ikut juga doa semalaman suntuk. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 pagi saya ikutin. Jadi saya bergaul dengan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan itu tuh membuat saya bahagia ya, senang ya. Karena mereka nggak banyak berbicara yang buruk gitu ya. Kita saling menguatkan gitu pada saat itu. Karena mereka tahu saya latar belakangnya kan Islam ya. Nah setelah itu kasih Tuhan saya rasakan ya. Nah
pada saat saya merasakan kasih Tuhan, tiba-tiba saya umurnya udah 30 tahun. Ya, terlalu enjoy menjadi single. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama Tuhan, sudah saatnya Tuhan, saya memiliki suami. Jadi kalau saya tidak minta, Tuhan itu nggak kasih saya. Tapi kalau saya minta, Tuhan kasih saya. Jadi pada saat saya single, saya nggak pernah minta untuk menikah. Saya minta yang lain-lain ya, yang lain-lain. Saya biasanya nginjilin, pada saat itu nginjilin orang kebanyakan. Dan banyak yang masuk juga, masuk Kristen banyak. Teman-teman saya yang Islam-Islam. Nah terus saya enjoy nginjilin, saya enjoy sekali bergaul dengan teman-teman yang Islam maupun yang Kristen, yang Buddha, yang segala macam saya bergaul dan saya menginjili Tuhan Yesus. Akhirnya saya lupa bahwa saya tuh udah umur 30 tahun ya. Yang lainnya saya hanya datang aja ke perkawinan mereka, tapi saya nggak pernah menikah nih. Gimana nih? Akhirnya saya minta sama Tuhan, Tuhan udah waktunya saya menikah. Saya ada 3 permintaan saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya mau suami yang mencintai Engkau. Itu yang pertama. Kedua, suami yang mencintai keluarga. Dan ketiga, baru mencintai saya. Ya, saya nggak mau egois ya. Akhirnya saya dikasihlah itu. Dikasih itu semua sama Tuhan. Karena saya pikir kalau suami yang sudah mencintai Tuhan, dia pasti mencintai keluarga saya. Dia juga pasti lebih juga mencintai saya. Dan pasti akan bertanggung jawab kepada saya. Karena dia takut akan Tuhan. Ya kan? Itu prinsip ya namanya. Itu pegangan saya itu. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya apa-apa saya maunya sama Tuhan. Karena pada saat saya menikah itu juga saya serahkan juga ke Tuhan. Nah, saya minta kan suami seperti itu Tuhan kasih. Ya, udah gitu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, karena Tuhan kasih suami yang seperti yang saya inginkan, jadi saya mau menikah di rumah Tuhan. Ya, akhirnya saya menikah di gereja, sangat sederhana. Saya nggak mau pesta-pesta, karena pesta ini saya tujukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang-orang yang datang, bukan untuk saya nggak berharap gitu loh. Saya juga pada saat itu saya juga nggak berharap apapun dari mereka yang datang gitu, kecuali doa ya, doa aja yang saya harapin. Nah, uniknya pada saat saya menikah itu saya nggak punya. Saya bilang, kamu butuh nggak ini pundi-pundi ini nih yang suka kasih duit tuh. Saya bilang nggak perlu, nggak usah kasih itu, nggak usah, biarin aja, nggak apa-apa. Mereka datang aja, gitu kan. Tapi keluarga saya tuh bilang, udah taruhin aja situ kalau ini gitu. Saya lucu. Ya udahlah, terserah lah saya gitu ya. Saya sih nggak mikirin kayak gitu-gitu ya. Nah terus karena saya fokusnya tuh ke Tuhan ya, saya serahkin ke Tuhan gitu loh. Wow, amazing God ya, amazing God. Saya dapat suami yang luar biasa seperti malaikat, baiknya ya. Dari suami saya growing faith ya. Saya punya faith yang ditambah lagi, lebih lagi. Karena suami saya itu kalau berdoa dia tidak perlu melihat hasilnya ya. Dia langsung bilang, terima kasih Tuhan atas mobil yang bagus, contohnya. Padahal mobilnya nggak ada, gitu. Tapi suami saya bilangnya gitu, terima kasih Tuhan atas mobil yang bagus. Terima kasih Tuhan atas ini, atas itu ya. Itu, dari situ saya menilai gitu. Terus suami saya bilang, kamu harus dibaptis selam. Nah, pada saat saya menikah, habis menikah saya kan ke Amerika. Pas saya ke Amerika, saya ke Amerika, terus saya melihat suami saya perkembangannya lebih bagus lagi, faith-nya bagus ya. Terus akhirnya tingkat imannya itu tinggi suami saya. Terus tiba-tiba dia suruh saya untuk baptis selam. Terus dia kasih ayatnya ke saya. Mana coba lihat ayatnya tentang baptis selam. Saya lihat, oh iya ya. Saya berpikir begini, kalau Tuhan Yesus dibaptis selam, kita harus mengikuti Tuhan Yesus untuk baptis selam. Saya bilang gitu. Saya akan ikuti semua yang Tuhan Yesus lakukan. Aku bilang gitu ya. Terus di situ juga ada perasaan saya juga seperti
Saya harus baptis selam, harus gitu. Padahal saya tuh juga ada keraguan-raguan juga di situ, tapi Tuhan menetapkan saya untuk baptis selam. Nah, udah saya dibaptis selam di gereja Pantekosta ya, di El Sobrante ya, di city yang lain. Nah, setelah itu saya dibaptis selam. Wow, mukjizatnya luar biasa ini. Saya kewalahan saya benar. Ini mukjizatnya luar biasa. Terkadang saya tidak berdoa, cuman bergumam, ya. Contohnya ini saya naik mobil sama suami saya. Saya lihat ada mobil lucu di jalanan. Saya nggak bilang saya mau mobil, saya nggak bilang saya mau mobil itu, gitu ya. Tapi saya cuma bilang begini, itu mobil lucu banget ya, kecil gitu ya. Masa 2 minggu kemudian saya punya mobil itu? Padahal saya bilang, itu mobil lucu banget ya, kecil, terus gimana kalau saya ada di dalamnya ya, kalau gitu kan saya bilang gitu. Saya kadang-kadang sama Tuhan suka begitu gitu, suka saking udah sangat erat, deket gitu ya, saya ngomongnya udah seperti teman ya sama Tuhan ya. Karena saya kalau misalnya akhirnya saya dapatlah mobil itu ya. Itu mobil oke. Terus akhirnya saya kalau jalan-jalan ke restoran ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya di restoran, masuk ke restoran, saya bilang begini, berapa orang? Dia tanya, 5. Padahal saya ada berempat. Terus orang Cina pasti Buddha lah. Orang di situ ada patung Buddha ya. Terus dia ngomong gini, satunya kemana? Oh ini Tuhan Yesus, Tuhan saya duduk sini. Oh dia ketawa, oh iya ya, gitu dia ketawa gitu. Akhirnya, iya saya selalu mensertakan Tuhan di dalam apapun yang saya lakukan. Jadi kalau saya ngepel, saya bebenah rumah gitu, saya bilang Tuhan terima kasih tenaga saya untuk saya melakukan ini. Tuhan terima kasih atas makanan yang luar biasa ini Tuhan. Jadi Tuhan kasih lebih lagi makanan. Lebih lagi makanan. Jadi saya nggak pernah kekurangan. Tuhan kasih berkat luar biasa. Luar biasa. Seperti yang tidak seperti saya pikirkan ya. Memang itu semua ada di Alkitab. Yang tidak seperti saya pikirkan akan terjadi. Kan Tuhan Yesus bilang di Alkitab juga seperti itu. Nah, Tuhan Yesus kasih mukjizat dari yang kecil sampai yang besar. Saya kasih contoh yang kecil dulu ya. Pada saat saya ke restoran, saya lihat itu di parkiran mobil tuh itu penuh banget. Penuh. Dari luar orang mungkin udah males masuk. Orang udah males, oh itu penuh gitu ya. Dia nggak tahu di ujungnya itu ada satu. Hanya untuk saya. Pada saat suami saya setir, saya bilang gini, masuk situ. Masuk terus, jangan takut, masuk. Gitu. Terus suami saya ikutin saya kan, masuk. Tuh kan bener. Tuhan kasih kan, aku bilang. Terus semua keluarga saya bilang, Tuhan Yesus ajaib, terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Semuanya pada bilang gitu, anak-anak saya bilang thank you Jesus. Karena di Amerika itu saudara-saudara susah banget cari parkiran. Ya kita harus bayar gitu loh. Dan bayarnya tuh mahal banget. Nah, udah gitu, yang mukjizat yang besar ya. Yang besar itu saya minta rumah. Ya. Jadi saya bilang sama tante saya, sama adik saya. Waktu adik saya belum masuk Kristen, pada saat itu adik saya belum masuk Kristen, saya bilang, kamu coba deh ikut Tuhan Yesus. Terus dia langsung ngomong begini, apaan sih manusia disembah-sembah gitu. Oh enggak, bukan manusia, Tuhan Yesus bukan manusia, aku bilang gitu. Kamu belum tahu, udah gitu udah dia langsung pergi aja gitu. Pada saat itu terus saya juga bilang sama tante saya, tante minta sama Tuhan, apa yang tante mau, semuanya tante harus minta sama Tuhan. Kalau tante nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa lagi? Di dunia ini hanya ada 2, ada Tuhan, ada setan. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, kita pasti mintanya sama setan, bener kan? Nggak ada lagi yang lain. Nah jadi saya bilang,
Kalau minta sama Tuhan jangan malu-malu, minta aja apa aja, terserah, minta aja. Tiap hari minta, tiap detik minta nggak apa-apa. Tuhan tuh bukannya kita, Tuhan tuh bukannya manusia. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, yang punya kuasa, yang bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita minta yang begini, Tuhan bilang, itu mah kecil. Kamu harus punya ini yang lebih besar. Itu kuasanya dia untuk bisa memberikannya ke kita kan. Jadi setiap orang punya permintaan masing-masing dan tingkatannya juga berbeda-beda ya. Tuhan kan kasihnya nggak semua orang harus punyanya sama atau enggak ya. Tergantung tingkat iman ya. Kalau iman kamu tinggi, kamu bisa dapetin yang luar biasa gitu. Jadi karena saya udah bergaul dengan Tuhan, saya udah bicara terus sama Tuhan seperti teman ya. Jadi saya nggak pernah pakai bicara, oh Tuhan, berikanlah saya rezeki. Saya nggak begitu. Saya kalau berdoa nggak begitu. Saya seperti anak kepada Bapa gitu. Jadi saya kalau Tuhan Yesus kan bilang kalau berdoa harus seperti anak kecil ya. Kalau bertingkah laku dengan Tuhan seperti anak kecil. Dengan tulus ya, dengan tidak dibuat-buat gitu loh. Tuhan tahu kita kok. Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Jadi saya minta sama Tuhan dengan ketulusan hati saya, dengan kekurangan saya minta sama Tuhan. Saya minta mukjizat dari Tuhan nih. Tuhan, saya mau rumah nih, ini impian saya mau rumah di area yang bagus, di hill. Kalau di Amerika, hill itu tempatnya orang-orang kaya ya. Tapi saya punya uang cuman $20.000 pada saat itu, yaitu sekitar 300 juta ya. Saya kasih tahu aja semuanya, karena di Amerika juga tidak ada yang secret. Di Amerika semuanya computerized ya. Nah, jadi pada saat saya cuma punya uang segitu, ini mukjizat saya harus kasih tahu ke teman-teman ya. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Saya naik mobil, saya pada saat itu ada realtor saya ya. Memang saya lagi cari-cari rumah pada saat itu, tapi tidak menemukan. Karena harga rumah tuh memang mahal sekali ya. Dan ada bid, jadi kita harus ngebid. Harga rumahnya tadinya rendah jadi gede gitu loh. Jadi akhirnya jadi jutaan dolar gitu loh. Kan itu gila gitu. Jadi saya tuh sekalipun saya punya uangnya banyak, belum tentu saya juga bisa dapat rumah gitu loh. Karena ada orang yang lebih banyak lagi uangnya dari saya. Bener kan? Nah akhirnya dengan berpasrah diri ya, dengan memberikan semuanya ke Tuhan, saya naik mobil, saya anterin anak saya sekolah, saya ngelewatin daerah yang saya suka gitu loh, di bukit. Saya bilang begini doang sama Tuhan, Tuhan, saya sih jujur aja ya, saya ngomong, Tuhan saya punya uang cuma $20.000 di bank. Buat apa ya? Karena saya tidak membutuhkan, saya nggak terlalu butuh uang-uang gitu loh pada saat itu kan karena semuanya udah ada gitu ya. Itu uang di situ terus ya nggak dipakai-pakai gitu kan. Jadi buat apa ya? Tapi saya maunya uang saya itu untuk kebahagiaan seluruh keluarga saya, bukan untuk saya. Saya bilang gitu sama Tuhannya. Terus akhirnya Tuhan tuh kasih saya, tiba-tiba saya lihat rumah di internet. Terus saya bilang sama kita jalan-jalan gitu, cari-cari rumah gitu. Kita jalan ke daerah yang saya suka itu. Oh enggak, gini. Saya kan ngomong gitu di mobil, saya bilang saya mau rumah yang di sini. Saya bilang gitu kan, saya berdoa kan, Tuhan saya punya uang cuma $20.000, saya nggak punya uang lagi, tapi saya percaya tanganmu itu luar biasa ya. Saya percaya itu, Tuhan pasti kasih saya rumah, pasti itu. Karena itu udah janji Tuhan sama saya. Saya mau rumah di daerah sini Tuhan. Saya cuma nunjuk gini, sambil saya nyetir. Saya di sini Tuhan. Tapi saya nggak lihat, kan saya lagi nyetir. Saya cuma gini doang di sini. Nah, udah gitu, saya tuh sama operator saya diajak ke daerah situ. Nah, pas saya diajak dari situ, saya lihat, oh ini di bukit ya, di bukit. Daerah yang persis saya tunjuk. Udah gitu deket lagi jalanannya dengan yang saya tunjuk. Jadi, rumah saya ini bisa lihat jalan, karena saya di bukit,
Jadi saya bisa ngelihat rumah yang saya lewatin itu waktu saya berdoa itu. Nah, ini rumah Tuhan, aku bilang gitu. Waktu saya lihat, wow, rumahnya nggak bagus, ya. Rumahnya nggak bagus, rumahnya kecil, tapi lucu gitu loh. Di bukit dan daerahnya bagus gitu. Sepi banget kayak nggak ada orang gini ini daerah saya ini. Makanya kalau saya misalnya mobil saya nggak kunci itu nggak ada maling satu harian. Kadang-kadang rumah saya nggak kunci, saya nggak ada maling. Sepi sekali rumah yang daerahnya bagus memang. Nah setelah itu ini rumah aneh. Rumahnya itu murah harganya. Rumahnya murah tapi rumahnya bagus, dalamnya bagus ya enggak. Pokoknya sempurna lah gitu ya. Pas saya masuk, saya bilang saya mau ini. Saya biasanya kalau ke rumah-rumah tuh saya biasanya nangis, tuh saya berdoa, terus saya kehilangan gitu. Karena saya banyak orang yang mau juga kan. Tapi di rumah ini nggak tahu yang rumah ini yang mau katanya cuma 5 orang. Dan saya bidnya yang paling tinggi gitu loh. Jadi saya dibilang sama realtor saya 2 minggu kemudian, saya udah teken kontrak, saya bilang, saya mau ini. Oke, saya bid, akhirnya saya dapat. Congratulations, dia bilang. Kok kamu diam-diam aja? Realtornya bilang. Karena saya udah tahu ini Tuhan yang kasih, saya tahu. Saya udah nggak kaget lagi, udah nggak surprise buat saya. Saya udah tahu ini punya saya, aku bilang gitu. Oh, dia bilang, oh, congratulations ya, gitu kan. Udah tuh, terus saya lihat-lihat ya. Terus saya bilang sama Tuhan, karena saking saya deketnya sama Tuhan, ngechat warnanya aja, saya tanya sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini warnanya ini, saya nggak mau orang-orang lain juga sama warnanya dengan saya maunya, saya rumahnya lain sendiri gitu loh. Akhirnya warnanya bagus banget, banyak yang memuji-muji warna rumah saya. Akhirnya udahlah, singkat cerita ya. Ya, Tuhan juga kasih juga, Tuhan kasih itu rumah, Tuhan juga kasih yang besar juga. Bahwa saya punya anak, dan Tuhan menamai anak saya itu amazing ya. Tuhan itu menamai anak saya itu nggak ada di Google. Saya bilang sama Tuhan pada waktu saya hamil 7 bulan. Nah, ini kesaksian saya yang kedua ya. Pada saat saya hamil 7 bulan, saya didatengin Tuhan. Ya, saya pada saat itu tidur terus suami saya itu berhadapan dengan saya berhadapan ke pintu dan suami saya hadap ke tembok ya. Jadi pada saat saya mau buang air kecil nih, saya agak-agak waktu saya melihat waktu mau buang air kecil, saya tuh ngelihat ada sesuatu gitu loh di depan pintu saya. Saya lihat, wah, itu raja. Saya bilang, itu raja. Mulut saya ini nggak tahu, kok tiba-tiba saya ngomong raja ya. Bisa aja saya bilang, itu siapa ya? Siapa itu orang ya? Kan bisa aja saya ngomong gitu. Tapi mulut saya ini ngomongnya gini, itu raja dari mana ya? Gitu. Kok ke rumah saya ada apa? Gitu kan. Saya kaget juga, tapi saya ngintip. Jadi saya kan tidur gitu. Saya ngintip. Saya takutnya kalau saya melek, dia tuh hilang gitu loh. Padahal itu Tuhan ya. Tahu gitu. Tapi saya tuh ngintip. Saya ngintip di balik ada pundaknya suami saya tuh kan gede. Jadi saya bisa kelihatan gitu ya. Saya nggak kelihatan bawahnya, tapi saya kelihatan atasnya, tapi saya nggak kelihatan mukanya. Tapi saya kelihatan kalau Tuhan Yesus itu tidak panjang rambutnya, teman-teman. Asal kalian tahu Tuhan Yesus tidak panjang rambutnya. Tapi Tuhan Yesus itu tampan sekali, handsome. Tuhan Yesus itu rambutnya curly, bukannya curly gitu, jadi kayak ikel-ikel gitu ya, kayak orang Romawi ya, kayak raja Romawi gitu ya. Terus bajunya tuh listnya itu emas. Dia punya jubah. Dia datang bertiga nih seperti ini.
Jadi malaikatnya ada yang tinggi, juga ada yang pendek. Tuhan Yesus di tengah-tengah, nah begini dia datang. Nah, saya lihat dia berdiri tegap sekali, badannya tegap sekali dan sinarnya luar biasa. Suami saya nggak bangun pada saat itu dan saya nggak mau bangunin. Nah pada saat saya udah, Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa, cuman menampakkan diri aja. Nah pas saya udah saking kebeletnya, saya tiba-tiba dia hilang. Pas hilang saya jalan di tempat dia berdiri, di tempat Tuhan berdiri gitu. Saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Tapi pas saya ke kamar mandi, saya lihat kok jidat saya kok seperti ada tanda gitu ya. Saya lihat ada tanda gitu. Entah tandanya bukan tanda salib, tapi nggak tahu ada tanda gitu. Saya nggak bisa ungkapin ya. Tandanya seperti di bawah kulit gitu. Pada saat itu saya ngeliat ada kayak transparan gitu di sini. Saya lihat, apa saya mau mati? Saya pikir-pikir, apa Tuhan datang ke sini terus mau angkat saya gitu, saya mau mati gitu, saya mau mati, mau meninggal kali saya. Makanya ditandain gitu, saya pikir ya. Terus saya tapi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa takut mati, nggak ada rasa takut ada pertanyaan-pertanyaan apa, nggak ada. Saya biasa aja. Besoknya hari Minggunya saya ngomong sama pendeta saya. Oh dia bilang katanya dulu Tuhan Yesus juga menampakkan beberapa kali kepada nabi-nabi ya, bertiga. Dia menampakkan selalu bertiga, katanya tuh, kata pendeta saya. Oh iya ya, oh kalau gitu itu Tuhan Yesus ya datang ya, aku bilang gitu. Nah itu waktu saya hamil itu saya minta nama sama Tuhan ya, karena semuanya saya atas dasar keinginan Tuhan lah yang saya mau gitu, bukan keinginan saya. Jadi saya mau Tuhan tuh ikut campur di dalam kehidupan saya seluruhnya. Nah terus saya mengikut sertakan juga. Saya bilang sama Tuhan, namanya siapa sih Tuhan? Anak saya ya, kasih nama untuk anak saya. Saya nggak mau nama yang ada di dunia ini. Saya maunya nama yang dari Tuhan saja. Saya bilang, karena Tuhan yang kasih, Tuhan yang bertanggung jawab, juga Tuhan yang didik anak saya. Karena saya nggak bisa mendidik anak saya sendiri. Saya bilang, hanya Tuhan. Saya bukan orang yang pinter, Tuhan, aku bilang. Saya bukan orang yang ahli di bidang untuk mendidik anak-anak saya. Tuhanlah yang ahli, saya bilang. Terus tiba-tiba Tuhan suruh saya ambil pulpen, ambil kertas. Saya ambil kertas, saya ambil pulpen. Saya tulis, Jesus loves me. Terus adalah itu singkatan jadinya Jelomi. Artinya Jesus love me. Anak saya yang perempuan namanya Jelomi. Kalau di Google sekarang ada. Karena anak saya sudah ada dulu, 2005 belum ada Jelomi. Sekarang udah ada orang pakai nama Jelomi. Ya. Terus yang kedua, saya juga minta. Tuhan kasih anak saya laki-laki ya, namanya siapa? Tuhan suruh ambil pulpen sama kertas juga. Saya tulis, nggak tahu kok saya tulis Jesus is Lord ya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya, Jesilo, namanya Jesilo. Jesus I-nya itu is, L-O-nya Lord. Ini ada peperangan roh di sini. Jadi setan bilang begini sama saya pada saat saya mau kasih nama itu ya. Kamu kalau kasih nama dia, kamu nggak boleh loh sebut nama sembarangan loh. So, kamu nanti begini loh, nanti begitu loh. Kamu kasih nama Ezra aja. Ezra kan juga ada di Alkitab. Jangan kasih Jetsilo. Itu bahaya namanya. Nanti kamu bisa terkutuk katanya gitu. Tapi Tuhan dengan lembutnya bilang gini, kasih nama itu. Gitu. Terus saya bilang sama suami saya, mau Ezra atau Jetsilo? Terus suami saya approve juga. Jetsilo. Oke, akhirnya Jetsilo. Akhirnya hilang itu ketakutan-ketakutan yang begitu. Akhirnya saya lihat perkembangan anak-anak saya dua-duanya luar biasa. Luar biasa. Dari kecil sampai besar saya tidak pernah mengajarkan anak saya matematika lah, bahasa Inggris lah, apalah, tidak pernah. Tidak pernah. Mereka pintar sendiri. Aku bilang gini, Tuhan tahu aja ya. Kalau saya tuh nggak mahir yang begitu-begitu, dan saya tuh males, dan saya tuh
Tuhan kan tahu juga saya sibuk ya. Jadi saya nggak bisa juga ngeladenin anak-anak saya dengan yang begitu-begitu gitu ya. Belajar gini-gini. Dan anak saya itu, wow, tanggung jawabnya itu besar. Terus keinginan mereka itu dengerin juga apa kata aku juga. Terus Tuhan juga, mereka cinta sama Tuhan juga. Mereka itu berdoa, baca Alkitab tiap malam. Anak saya dari umur bayi saya udah suruh baca Alkitab. Sampai sekarang dia itu kalau disuruh di sekolah, ini lucu. Kalau disuruh sekolah, kan di sekolahnya itu Chinese. Jadi banyak orang yang Chinese itu kan Buddha ya. Jadi di Chinese itu disuruh kan hari ini baca setiap hari gitu. Sampai seminggu baca. Kamu harus baca buku gitu, buku-buku cerita gitu loh. Tapi saya bilang gini, saya males, saya nggak mau anak saya baca-baca buku cerita-cerita yang for nothing ya, sia-sia. Baca tuh Alkitab, aku bilang gitu. Itu kan ada judul-judulnya Alkitab kan, kalau di tempat yang, kalau Alkitab anak-anak kan ada judulnya gitu, Noah apa gitu ya, Noah Ark gitu-gitu. Nah terus ada judul-judulnya, jadi dia tuh tulis gitu. Terus gurunya nanya, ini buku-bukunya kamu baca apa gitu kan? Oh, this is Bible, dia bilang gitu. Buku orang Amerika nggak boleh ngelarangnya, jadi boleh ya gitu. Jadi sampai sekarang anak saya cuma punya buku cerita itu cuma satu, Bible. Dan mereka kemarin anak saya yang 7 tahun itu disuruh baca. Terus saya tanya dari jauh, saya tanya, kamu baca apa? Bible mah. Oke, aku bilang gitu. Jadi saya kasih sedikit-sedikit pengetahuan tentang Tuhan. Dia juga ngelihat mukjizat sih ya. Mereka juga kan, saya bilang sama satu keluarga nih, saya kumpulin, saya bilang begini. Habis berdoa tuh saya bilang begini. Waktu mami single, mami sendiri yang lihat mukjizat. Mami sendiri yang mengalami mukjizat dari Tuhan. Tapi sekarang kalian ada di depan mama. Ada suami juga kan, kamu juga ada di sini. Jadi sekarang kamu juga lihat mukjizat ya. Ya, kalian juga lihatkan mukjizat. Kalau mama bilang A, Tuhan kasih A, ya kan? Aku bilang gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, mereka lihat mukjizatnya gitu. Wow, Tuhan baik ya Maya, Tuhan baik ya Ma. Selalu baik, Tuhan selalu baik. Dan saya tidak pernah menyesal masuk Kristen. Saya tidak pernah berpikir tentang yang lalu-lalu, tidak pernah. Udah jauh sekali saya dengan Tuhan Yesus sudah sangat enjoy sekali ya. Dan saya ada satu peperangan roh nih. Juga ini tentang peperangan roh. Pada saat saya dekat sekali dengan Tuhan, itu juga tidak mudah ya. Godaannya juga bukannya yang kecil gitu loh. Jadi di godaan, kalau kita keimanan kita rendah, godaannya itu cuman yang rendah-rendah ya. Keimanan kita tinggi, godaannya juga lebih tinggi lagi. Pada saat itu saya dapat telepon tiba-tiba dari nggak tahu itu siapa. Saya nggak tahu sampai saat ini, saya nggak tahu itu siapa. Itu nggak tahu itu siapa ya. Nah, suami istri nelfon, katanya saya nggak bisa tidur ibu. Udah 2 hari jantung saya berdebar-debar. Karena saya merasa, seharusnya saya berdoa dulu untuk diri saya, untuk memprotek diri saya ya. Tapi pada saat itu saya udah sering sih ngedoain orang ya, dan tidak terjadi apa-apa gitu loh. Tapi ini mungkin pembelajaran juga untuk saya ya. Untuk saya bisa berhati-hati gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak berdoa. Saya tidak mendoakan diri saya tidak memprotek diri saya gitu. Saya mendoakan orang, harusnya saya berdoa dulu. Tapi saya ini tidak. Saya langsung mendoakan orang itu dengan iman saya yang kuat gitu loh. Saya imanin aja, pastilah Tuhan kasih. Benar. Tiba-tiba Tuhan kasih dia tidur. Tetapi balik, saya tidak bisa tidur. Saya kena attack. Saya kena attack pada saat itu, teman-teman. Hanya saya dan Tuhan yang berbicara. Saya hanya bisa bicara dengan Tuhan, karena orang lain tidak bisa saya bicarain. Saya tidak bisa ngomong sama orang tentang apa yang saya rasakan.
Jadi pada saat itu saya nggak bisa tidur, oke, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, tapi saya tidak ada rasa capek. Itulah Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu pakai saya juga. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Muka saya nih begini aja, sehat, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk. Aneh, ini aneh. 2 hari, 3 hari ya, sampai saya ke dokter, dikasihlah obat untuk alergi. Saya minum, dokter bilang minum 1. Oke, saya minum 1, tidurnya cuma 2 jam. Minum 1, kecil. Coba saya tadi ambil ya obatnya, jadi saya bisa tunjukin. Kecil sekali, kecil. Minum 1, saya tidur 2 jam. Terus besoknya, saya nggak bisa tidur. Terus akhirnya saya agak apa ya namanya, rep-repan ya, kalau di bahasa Jawa tuh rep-repan ya. Tidur nggak tidur gitu ya. Seperti tidur tapi nggak tidur. Saya nggak tidur loh, saya masih dengar di kuping saya nih ada apa sih, kendaraan gitu lewat ya. Berarti saya nggak tidur gitu loh. Nah pas udah gitu saya diperlihatkan sosok nih rambutnya kayak saya nih, potong tapi pakai baju hitam. Dia duduk di bar lagi begini duduknya. Nah saya juga begini, jadi tatap-tatapan gitu begini. Terus saya begini, dia bilang, dia teriakin saya, stupid, gitu. Dia bilang gitu, pakai bahasa Inggris ya, stupid. Saya bilang gini, saya langsung tunjukin, in the name of Jesus, in the name of Jesus, gitu ya 3 kali, in the name of Jesus. Terus saya cuma gitu doang, terus dia langsung hilang, hilang. Saya tahu itu setannya, karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan perlihatkan saya siapa yang buat saya begini gitu ya. Terus Tuhan kasih lihat itu gitu loh. Pas saya lihat itu, enggak, jadi sebelumnya saya di kamar anak saya nih, karena suami saya tidur, saya nggak mau gangguin suami saya, tuh sangat sensitif ya kalau saya bergerak gitu. Jadi saya ke kamar anak saya bilang begini nih, ini sebelum itu ya, sebelum saya mimpi ya, maaf nih saya ceritanya, karena udah lama banget ya, jadi kalian harus mengerti. Nah terus pada saat itu saya di kamar anak saya bilang begini sama iblis, kamu buat saya nggak bisa tidur, ya. Oke, saya nggak tidur. Tapi saya sekarang akan buat kamu nggak tidur. Saya bilang gitu. Saya akan buat kamu kepanasan, saya bilang gitu. Saya baca Alkitab, tau nggak? Saya baca Alkitab. Semalam-malaman baca Alkitab sampai pagi. Tapi pada saat saya pertengahan itu, saya mau ke toilet ya. Saya mau ke restroom, saya mau buang air kecil. Udah gitu, saya ngelihat ada, pas saya di pintu itu ya, di pintu pas saya mau keluar, dia masuk. Tapi untung saja anak saya udah saya doain dan saya kasih minyak urapan di sini ya. Suami saya, anak-anak saya semua saya kasih urapan. Saya juga pakai urapan. Jadi pas saya keluar, dia masuk ke dalam. Terus gitu, saya merasakan, jadi kayak saya begini, wah apaan tuh ya, aku bilang gitu. Tapi saya nggak takut, saya langsung ke restroom. Setelah itu saya langsung ke kamar suami saya mau tidur, saya rencana mau tidur gitu loh, rencananya mau. Udah banyak soalnya baca Alkitabnya ya, terus saya rencana mau tidur. Saya bilang sama Tuhan, kasih tahu saya, Tuhan siapa itu ya? Kenal nggak saya sama dia? Tapi tetap aja saya nggak kenal tuh orang. Itu siapa? Nah terus barulah itu, rep-repan itu tuh, didatengin yang dia bilang saya stupid, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, dia hilang. Besoknya saya berdoa siang-siang, Tuhan ini bukan dari Tuhan. Saya punya kehidupan yang manis sekali dari Tuhan. Semua kehidupan saya dari awal sampai saat ini tuh manis sekali. Saya bisa bilang itu sempurna buat saya. Ini bukan punya saya, ini bukan penyakit saya Tuhan. Apa sih penyakit ini? Jijik saya Tuhan, saya nggak mau penyakit ini Tuhan. Tolong saya sembuhkan Tuhan. Wah saya nangis sampai, saya nangis begitu ya. Saya minta Tuhan untuk sembuhin saya, capek Tuhan, saya nggak mau begini. Sampai kapan Tuhan, saya nangis. Malamnya Tuhan kasih tahu saya, kamu tidur. Ya tidur. Akhirnya
Nah, sebelumnya itu saya minum. Sebelum saya doa itu saya minum pilnya itu kan pertama setengah. Saya udah tidur 2 jam. Wah, saya udah senang aja. Tidur 2 jam senang banget ya, saya. Nah, pas udah the next day-nya saya minum 1. Saya minum 1, saya tidurnya 5 jam. Kan nggak make sense ya. Saya minum setengah, saya tidur. Oh, enggak. Kebalik. Saya minumnya setengah, saya jadi tidurnya 5 jam. Waktu itu tadi saya minum 1, tidurnya cuma 2 jam. Gitu, kan nggak make sense begitu. Kok saya minum banyak tapi tidurnya sedikit. Minum sedikit jadi banyak. Akhirnya saya bisa tidur. Tuhan kasih saya tidur pada saat saya doa gitu. Tuhan kasih saya tidur lagi. Dan itu pengalaman saya yang paling luar biasa itu pengalamannya itu saya peperangan roh itu bertiga itu dengan Tuhan. Enggak, saya berdua dengan Tuhan Yesus ya. Itu pertolongan. Ya, gitu aja sih ya. Terus Tuhan juga kasih saya mukjizat luar biasa. Saya bicara Tuhan kasih. Sekalipun gini ya, sekalipun Tuhan nggak kasih hari ini, saya nggak terus-terusan gitu. Mana dong Tuhan? Enggak, saya tuh taruh itu. Saya gini, misalnya saya minta sesuatu, terus saya taruh di Tuhan gitu. Saya percaya Tuhan pasti kasih. Entah kapan, saya pasti percaya. Saya percayain aja gitu, udah gitu lupain gitu. Barulah itu terjadi. Gitu. Saya selalu lupain. Apa yang saya minta saya lupain gitu. Bukannya saya inget-inget terus gitu. Sampai stres gitu. Kok nggak datang-datang ya? Ya nggak seperti itu ya. Cara minta tuh nggak seperti itu. Nggak sampai stres gitu. Kan orang kadang-kadang minta sama Tuhan, kok nggak datang-datang ya Tuhan. Sampai stres, sampai gimana gitu ya. Sampai akhirnya depresi dan akhirnya melakukan dengan dirinya sendiri gitu kan. Nggak begitu ya. Kalau saya lupain yang saya minta gitu. Saya pernah nih, waktu itu saya pernah minta, saya pernah lihat mobil Camry ya, dulu waktu tahun 2005 di Jakarta. Saya lihat ini mobil bagus banget ya, Toyota Camry ya zaman dulu ya, bagus banget mobilnya ya. Terus masa tiba-tiba sekarang saya punya mobil Camry, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu aja ya, padahal saya udah lupa loh. Saya udah lupa keinginan saya yang dulu itu, keinginan saya punya mobil itu tuh saya udah lupa banget gitu. Bahkan saya nggak ada di pikiran saya, tapi Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih lagi ini loh. Saya masih ingat keinginan kamu ini. Akhirnya Tuhan kasih itu untuk saya. Sampai saat ini saya pakai itu gitu loh mobilnya gitu. Dan saya seneng banget gitu lah. Karena apa yang Tuhan kasih itu awet ya. Itu. Oke Pak Pendeta Yusuf, saya kembalikan lagi ke Bapak ya. Maaf lama Pak. Haleluya, haleluya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Kety. Ya, satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan halusinasi. Tuhan Yesus bukan pribadi yang diilusikan oleh orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real. Tuhan yang nyata. Dan apa yang tertulis di dalam firman itu semuanya menjadi kenyataan. Betul. Karena firman ini hidup. Betul, Pak. Betul. Tuhan Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Betul. Dan firman ini sangat bisa dipercaya. Jadi semua yang tertulis di dalam firman itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Betul. Karena perkataan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang dusta. Ya, tidak ada satupun yang tidak benar, ya. Yang cuman banyak orang yang tidak mau percaya, banyak orang yang tidak mau menerima, banyak orang yang tidak mau meyakini. Tidak mau Bahkan bersabar. banyak orang yang menuduh Alkitab ini palsu. Ya. Satu bukti lagi dari Ibu Kety, bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan begitu luar biasa. Hanya dengan membaca firman, Ibu Kety bisa nangis. Nangis dengan sukacita. Kenapa? Karena firman ini hidup. Yang tertulis itu dia hidup, itu kehidupan. Pada saat orang baca, dia akan menyentuh roh. Karena roh manusia ini
Betul. roh kehidupan itu akan masuk dan menyentuh dan menggetarkan dan menggairahkan dan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup itu. Oh, begitu dahsyat Tuhan Yesus. Betul, Pak. Dan saya berharap dan terus berdoa supaya kasih Tuhan bisa menyentuh siapapun kita dan kita semua bisa terselamatkan karena Dia adalah Allah yang baik. Dialah Luar satu-satunya biasa. penguasa dan pencipta langit dan bumi dan pencipta semua kehidupan. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi buat semuanya dan juga terima kasih buat Ibu Katy untuk Udah habis, Pak. kesediaannya. Ya, sebetulnya masih banyak, Bu, cuman kita ini nanti jumpa di program Yang besok, lain lagi. ya, program selanjutnya, ya. Karena kita live-nya sudah 3 jam, ya, jadi Wow, 3 jam. ya Hebat dari juga jam ya. 8, ini sekarang sudah jam 11 malam, jam 11 kurang 10 menit, Iya. 10 minute to 11, ya, oke. Terima ya, Pak, kasih ya. dan kami berdoa supaya Ibu Katy dan keluarga terus semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin dipakai Tuhan, ya. Dan informasi yang kami perlu sampaikan bagi teman-teman yang menanyakan nomor rekening itu ada di bawah layar deskripsi, ya. Silakan Anda yang ingin mendukung pelayanan ini silakan bisa disalurkan ke situ. Oke, Iya, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kasih. kita semua.